Manajemen kantor adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengelola, merencanakan, dan mengontrol aktivitas kantor, di mana hasil akhir kegiatan kantor ini berwujud pelayanan informasi pada berbagai pihak. Sedangkan beberapa bentuk kegiatan kantor antara lain surat menyurat, komunikasi, pengumpulan dan penyimpanan informasi atau arsip, pelayanan tamu, pelayanan rapat, dan lain sebagainya. Dari tinjauan historis secara singkat, bukti-bukti sejarah menunjukkan dengan jelas bahwa pada masa prasejarah administrasi dan manajemen sudah berkembang dengan baik. Penerapan prinsip-prinsip administrasi dan manajemen masih sangat sederhana. Analisa dari peninggalan-peninggalan sejarah Mesir kuno membuktikan bahwa aspek-aspek administrasi sudah ada pada bidang pemerintahan, militer, perpajakan, perhubungan dan pertanian atau irigasi. Hanya saja proses administrasi dijalankan bukan untuk kepentingan rakyat, tapi untuk kepentingan kaum penguasa dan keluarganya. Tokoh utama dan pertama pada masa Tiongkok kuno adalah Konfusius. Konfusius terkenal tidak hanya sebagai ahli filsafat dan rohaniawan yang agung, tetapi dikenal pula sebagai negarawan dan administrator. Pada masa itu, Konfusius telah menyusun tentang ketentuan-ketentuan administrasi negara, Rules of Public Administration, yang merupakan kode etik bagi pejabat pemerintahan. Tokoh kedua adalah Cao. Cao pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dan menciptakan Undang-Undang Dasar Cao, The Constitution of Cao. UUD Cao merupakan syarat-syarat yang cukup berat dipandang kacamata modern yang harus dipenuhi oleh setiap pegawai. Gereja Katolik Roma telah memberikan sumbangan yang besar dalam perkembangan administrasi dan manajemen. Tidak hanya pesatnya ajaran-ajarannya yang suci, tetapi yang paling menonjol adalah rapinya organisasi kegerejaan di Roma. Pada masa ini dikenal pula bahwa administrasi dan manajemen sebagai seni, yaitu sistematika struktur organisasi. Pada masa revolusi industri 1 di Inggris dipercepat dengan telah ditemukannya mesin uap oleh James Watt. Pada masa itu telah terjadi perubahan yang radikal, yaitu dari job contract berubah menjadi human contract, yang artinya dari orientasi terhadap pekerjaan berubah ke orientasi efisiensi dari efektivitas. Dalam artian sempit, administrasi adalah kegiatan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan menyediakan keterangan bagi pihak yang membutuhkan, serta memudahkan untuk memperoleh kembali informasi secara keseluruhan dalam hubungan satu sama lain, atau dengan kata lain disebut dengan tata usaha. Sedangkan dalam artian luas, administrasi adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan pembagian kerja yang ditentukan dalam struktur organisasi dengan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dalam pengertian secara luas ini, administrasi dapat dibedakan menjadi tiga sudut. Yang pertama yakni proses, yang kedua fungsi atau tugas, dan yang ketiga keperanatan atau institusi. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa administrasi mempunyai pengertian aktivitas-aktivitas untuk mencapai tujuan atau proses penyelenggaraan kerja untuk mencapai tujuan. Baiklah, sekian penjelasan dan informasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.